Selalu membuat, kenapa besar-besaran membuat box culvert itu sebenarnya untuk menampung air. Ketika dia sudah hujan tidak bisa masuk ke sungai besar, maka akan tertampung sementara di dalam box culvert. Dan saya matur nuwun Pak Kepala BPWS, karena nanti insya Allah kita akan berkolaborasi menghitung lagi, karena Surabaya ini dalam 4 tahun 5 tahun ke depan kalau tidak diperbaiki sungainya yang menuju ke laut dan tidak terkoneksi dengan kita, Surabaya pasti tenggelam. Karena sudah tidak akan bisa menampung beban dari atas. Jadi jangka pendeknya kita akan membangun banyak box yang berhubungan dengan sungai, yang berdekatan, dan kita mengonekkan satu saluran dengan saluran yang lainnya. Itu yang terpenting, itu satu. Jadi dari kampung masuk ke saluran tersier, masuk ke primer gitu ya, terus masuk ke sungai besar, baru masuk ke laut. Itu yang kita konekkan satu dengan yang lainnya. Itu jangka pendek. Yang kedua, kita juga berkolaborasi dengan BPWS untuk mengembalikan fungsi sungai. Karena fungsi sungai selama ini kan, mohon maaf, tertutup. Nah, jadi BPWS nanti bisa menjelaskan sehingga kita bisa mengembalikan dengan harapan fungsi-fungsi sungai itu bisa kembali normal, maka kita bisa akan mengalirkan air menuju ke laut. Karena ada satu yang tadi saya bilang 30 meter jadi 1 meter melangkah ngono iso. Lah ini yang harus diperbaiki ini. Kalau tidak ya kita kan ada batasnya itu. Yang jangka panjangnya kami dengan BPWS nanti beliau akan menceritakan, karena Surabaya ini bukan hanya bekerja sendiri, Surabaya ini menampung banyak tempat. Nanti kami akan dikumpulkan oleh Pak Kepala BPWS, seluruh kepala daerah yang lewat, tadi ada berantas, di bawahnya berantas ada 9, kami akan memperbaiki di masing-masing tempat kami. Sehingga itu jangka panjangnya. Nah, insya Allah jangka panjangnya 5 tahun lah, bisa dihabis. Setahunnya aku tak konsentrasi nang Surabaya. Dan yang paling akhir, tadi saya katakan kepada beliaunya, Pak, kita ini Indonesia, bukan negara serikat. Itu Surabaya ini bukan negara sendiri gitu. Jadi kalau jenengan ternyata ketika kali perbatasan ada masalah, kontak kami lah. Kami punya alat, kami punya ponton, kami punya apa, kami bisa bantu di sana. Sehingga kalau banyak kali berantas itu panjangnya 2 kilo, 1 kilonya saya yang harus ngurup, 1 kilonya BPWS, saya nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya sampaikan, saya ingin sama-sama mengerjakan itu, tapi warga Sidoarjo, warga itu tahu. Jadi kalau ada kedepannya itu bukan dipikir, kali ini Surabaya, ini ngeruk Surabaya, si tanggung jawab Surabaya mana, rasa leger kalau dia. Tapi nanti bayangkan kalau di situ tuh ada Surabaya, BPWS, Sidoarjo, podo-podo ngeruk, kan manfaatnya juga lebih banyak. Insya Allah setelah ini ada tim kecil dari kami akan bergerak bersama dengan terkait dengan Kali Lamong dan yang lainnya. Karena ini jadi satu rangkaian kan. Saya Surabaya toh yang ngeluh dan beliau, ono songo Pak. Jadi tambah pusing lagi nih. Itu ya, jangka panjangnya ini monggo. Memang sungai ini, sungai Berantas, kita sebutnya Das Berantas, ini panjang dari mulai Malang sampai dengan ujungnya sungai ini adalah di Surabaya dan Sidoarjo sebetulnya. Tapi memang Surabaya ini, dari Kali Surabaya dia terpecah 2, Kalimas dan Kali Jagir, Wonokromo. Nah, kewenangannya semua sebetulnya ada di pemerintah pusat, karena memang dasnya das pemerintah pusat. Dan kebetulan kami sebagai UPT-nya pemerintah pusat, Kementerian PU diberikan mandat untuk mengelola tersebut. Tetapi memang kalau diserahkan ke kami semua itu juga cukup berat kami mengelola itu, sehingga memang kolaborasi kami dengan Pemda, terutama pemerintah Kota Surabaya sebagai ujungnya tempat mengalirnya air, itu sangat strategis. Nah, ini hari ini kami alhamdulillah bisa diterima Pak Wali untuk bisa berdiskusi bersama-sama mencari solusi, sehingga nantinya apa yang kami kerjakan juga Pak Wali juga bisa mengerjakan apa, dan PJT juga sebagai badan yang diserah kelolakan untuk mengelola hal tersebut. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan akan lebih kolaboratif, sehingga nanti seperti tadi masalah-masalah seperti eceng gondok dan lain-lain lebih bisa tertangani. BPWS sebetulnya ada kegiatan di kami yang sifatnya berkala, tapi memang ya sekali lagi kecepatan tumbuhnya eceng gondok itu tidak sebanding dengan kegiatan kami untuk melakukan pembersihan eceng gondok itu sendiri.